sidang gugatan, nomor sidangnya gugatannya adalah perkara nomor 218 PDT garing 2020 PN Jakarta Pusat ya. Hari ini tanggal 9 Maret ya, hari Selasa, baru saja menjalankan sidang. Tadi saya baru memasukkan bukti T ke-87, saya didampingi Bang Hendra ya, selaku pengurus juga di Akomindo, bahwa di sini saya ada tuliskan boleh disorot ya, biar jelas ini bahwa penting, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menanyakan, meskipun tadi saya nggak sempat ya karena panjang dari sidangnya, menanyakan dan menegaskan kepada kuasa hukum para tergugat terkait siapakah sesungguhnya yang terpilih sebagai pengurus dalam acara yang disebut sebagai Munaslup Akomindo tertanggal 2 Februari 2015 yang saat ini sedang digugat kesahannya, untuk memastikan legal standing para tergugat, sebab faktanya dalam satu kali Munaslup Akomindo tertanggal 2 Februari 2015 tersebut sampai ada terjadi 3 versi kepengurusan. Yang pertama, Rudi Rusdia selaku Ketua Umum, Rudi Dermawan Mulyadi selaku Sekretaris Jenderal, dan Suarto Jono selaku bendara sesuai bukti izin Bang ya, bukti P60 dan 61. Ini bisa dilihat ya, ini foto-fotonya kan orangnya ini. Ada Rudi Rusdia, ada Rudi Demuladi, dan juga ada Suarto Jono. Ini bukti-buktinya, juga ada pemberitaan. Kemudian juga termasuk di dalamnya itu ada tentang fakta lainnya adalah tergugat juga pada saat ini melakukan memori kasasi yang dibuat ditandatangani 1 Oktober. Ini ya, izinnya saya memperlihatkan ini gugatannya apa. Mereka juga sudah kalah di Pengadilan Jakarta Timur, kemudian juga di Pengadilan Tinggi Jakarta juga kalah. Makanya mereka melakukan upaya kasasi. Ini gugatannya sejak tahun 2013, kelihatan kan nomornya 479 PDT 2013 Jakarta Timur, dan sudah kalah dia banding 340. Mereka melakukan upaya kasasi. Ini yang menarik juga, ini didaftarkannya 21 September, padahal kan suratnya kok bisa 1 Oktober kan, kelihatan di 1 Oktober. Yang menarik juga di sini disebutkan di halaman 13 kalau nggak salah ya, Pak. 9 sebentar ya. Nah, di halaman 9 ini terlihat jelas, tolong di-shoot juga ya, bahwa di sini kan terpilih bahwa pada Munas pelaksanaan keputusan caretaker Akomindo tersebut di atas, maka pada tanggal sama nih ya, 2 Februari 2015 telah diadakan Munaslup Akomindo yang menghasilkan keputusan antara lain ya ini Ketua Umumnya Rudi Rusdia, Sekretarisnya Rudi Demuladi, Bendahara Suarto Jono. Ini satu versi ya, yang ada di foto, yang ada di berita, dan ada juga di memori kasasi yang sekarang baru diajukan sejak tanggal 21 September 2020. Jadi sekarang sedang berproses. Nah, yang kedua, makanya saya menyampaikan di surat bukti ini. Versi kedua adalah Rudi Rusdia selaku Ketua Umum, Rudi Dermawan Mulyadi selaku Sekretaris Jenderal, dan Insinyur Kunarto Mintarno selaku bendara sesuai bukti P yang saya sampaikan 76 akte notaris, serta yang tertuliskan pada surat eksepsi dan jawaban dari kantor Otto Hasibuan Associates yang ditandatangani tertanggal 27 Oktober 2020 oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM dan Sordame Purba SH serta Kartika Yudhistia Utami SH. Nah, ini coba dipertunjukkan P76 bukti akte tadi yang Abang bantuin saya juga menggunakan ini bukti aktenya. Izin ya, jangan jatuh, bantuin pegang dulu. Bukti aktenya juga, kalau akte ini sudah kelihatan ya. Ini aktenya nomor 55, Rudi Rusdia, Rudi Dermawan Mulyadi, Kunarto. Ini udah versi yang kedua, termasuk di dalam surat jawabannya. Izin tadi surat jawaban. Nah, ini surat jawabannya. Ini surat jawaban sama dari kantor Otto Hasibuan Associates ya, bahwa di sini tertulis tergugat 3-nya Kunarto Minarto, tergugat 3 ini nanti dilihat bendara, tergugat 4-nya ada Rudi Demuladi, tergugat 4 ya, Rudi Demuladi, nanti dilihat di sini dituliskan bahwa pada tanggal sama lagi ya, kembali tanggal 2 Februari 2015 caretaker telah mengadakan munaslup di Jakarta dan terpilih Rudi Rusdia ya, karena MBA selaku Ketua Umum, tergugat 4 selaku sekretaris. Tadi tergugat 4 bisa dilihat di sini, tergugat 4 Rudi Dermawan Mulyadi ya. Namun begitu di bendahara serta tergugat 3 selaku bendahara, saya tulis Kunarto, di sini tergugat 3 adalah Kunarto. Jadi sudah ada 2 versi. Ini yang dimasukkan di dalam surat jawaban untuk perkara 218 termasuk di dalam akta. Jadi ini sudah ada
dua versi di tanggal yang sama 2 Februari 2015. Kemudian ada lagi yang ketiga yang menarik ya. Di sini ketiga versinya adalah Rudi Dermawan Muladi selaku Ketua Umum dan Faas Ismail selaku Sekretaris Jenderal sesuai bukti 78 yaitu surat gugatan dari kantor Otto Hasibuan Associates yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Agustus 2018 oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MM dan Sordame Purba SH serta Nurul Firdausi SH. Lalu sesuai juga dengan bukti P84 yaitu salinan putusan perkara nomor 63 garing PDT G garing 2018 PN Jakarta Selatan tertanggal 9 Oktober 2019 dan bukti P85 salinan putusan perkara nomor 235 garing PDT garing 2020 PT DKI tertanggal 28 Mei 2020. Nanti saya perlihatkan ya. Jadi ini surat pengajuan gugatannya. Izin Bang, kita kasih lihat. Ini gugatannya benar. Surat gugatannya dari kantor Otto Hasibuan ya. Profesor Dr. Otto Hasibuan SH.MM, Sordame Purba, Nurul Firdausi yang menggugat Rudi Dermawan Muladi dan Faas dan di halaman 24 berlanjut ke halaman 25 sangat jelas dituliskan lagi di sini menyatakan penggugat Rudi Dermawan Muladi dan Faas Ismail masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau DPP Apomindo masa bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan keputusan musyawarah luar biasa Apomindo di Jakarta. Menarik ya, diperhatikan pada tanggal 2 Februari 2015 yang dilaksanakan sesuai dengan ADART. Padahal tadi setelah saya kasih lihat juga tadi belum kelihatan ini beritanya. Izin Bang, tadi kasih lihat lagi fotonya. Izin. Tadi fotonya tadi. Bantu dicari lagi, gampang nggak? Fotonya ini kan terlihat sekali di sini. Di sini udah lihat kan Rudi Rusdianya, Rudi Demuladi dan Suwarto Jono. Saudara Faas Ismail itu tidak ada, tapi di sini bisa di gugatan bahwa dia terpilih di 2015 2 Februari. Dan yang menariknya dan menyedihkan, inilah peradilan kita ya, harus dikritisi ya. Jadi disinilah kita melihat peradilan ada dua sudah putusannya. Pengadilan di Jakarta Selatan ini nomor tadi saya sudah sebutkan. Ini yang PT-nya, izin. Saya belum jilid karena banyak sekali ini saya fotokopi. Ini jelas 633. Nama saya juga dari awalnya disalahkan, alamat saya juga disalahkan sehingga saya tidak bisa hadir ya sampai sidang ke-7 tidak tahu. Dan disinilah kita melihat diputuskan meskipun tidak ada buktinya, artinya tidak tahu dari mana, diputuskanlah akhirnya adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dan yang menarik di halaman ini tertulis jelas nanti dibacakan ya, ini sesuatu kejanggalan yang luar biasa tapi bisa menang. Inilah sebuah harus yang kita kritisi dan kita ungkapkan melalui media. Menyatakan penggugat Rudi Dermawan Muladi dan Faas Ismail masing-masing Ketua Umum Apomindo dan Sekretaris Jenderal sebagai Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia DPP masa bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan keputusan Munas luar biasa Apomindo di Jakarta pada tanggal ini lagi ulangi 2 Februari 2015 yang dilaksanakan sesuai. Tadi kembali lagi saya kasih lihat ini yang terjadi ya. Jadi nggak ada. Bagaimana bisa seperti ini? Faktanya adalah inilah peradilan kita yang kita lihat seperti ini ya. Faktanya tidak ada. Dan juga tadi di akte notaris pun, izin Bang, tadi akte notaris pun tadi terlihat jelas. Mungkin tadi ada ya di tanggal tersebut di akte notaris yang nomor 55 Bang. Itu kan jelas sekali. Mana tadi? Ini nih Bang. Aktanya, ya ini aktanya. Aktanya kan apa Bang? Aktanya kan jelas ini. Rudi Rusdia, Rudi Demuladi dan Kunarto. Bagaimana sebuah peradilan seperti ini kita bisa lihat, kita bisa saksikan sama-sama tanggal 2 Februari 2015 ada 3 fakta yang dipakai untuk persidangan. Satu, di Pengadilan Jakarta Pusat ini menggunakan Rudi Rusdia dan Rudi Demuladi kemudian Kunarto, sedangkan di Pengadilan Jakarta Selatan itu menggunakan namanya Rudi Demuladi dan Faas. Kemudian kasasi menggunakan namanya berbeda lagi yaitu Rudi Rusdia, Rudi Demuladi dan Suwarto Jono. Tapi hal-hal seperti itulah fakta-fakta yang menyatakan bahwa masih ada saja hal-hal yang tidak berkeadilan. Oleh karena itu harus diungkapkan, dan saya berterima kasih teman-teman media mau meliput, melihat bahwa ini ditunjukkanlah fakta-fakta yang memang
sangat valid ya, karena pada saat ini sedang berperkara di 3 ya kan. Jadi di satu di Pengadilan Jakarta Pusat, gugatan kami, kemudian di Jakarta Selatan karena kalah meskipun pakai data palsu dan saya sudah melakukan pengaduan, dan juga saya melakukan pelaporan tentu adanya upaya tindak pidana. Jadi hal-hal seperti ini saya berharap diungkapkan, masyarakat pencari keadilan itu bisa memperoleh keadilan yang sesungguhnya, karena ini faktanya sangat nyata sekali dan saya berharap benar-benar menjadi perhatian para pihak yang berkepentingan. Tadi juga hakim menanyakan ada berapa sih saksi-saksi kami yang akan hadir, mungkin media tadi meliput. Saya bilang 10, sebenarnya bisa lebih dari 10 karena banyak teman-teman itu peduli dengan kondisi Akomindo, terutama saya pernah dikriminalisasi, saya sempat ditahan selama 43 hari dan dinyatakan bebas, dinyatakan tidak bersalah sampai tingkat kasasi. Hal-hal itu yang membuat orang berempati, termasuk abang kita ini, Bang Hendra, yang memberikan tadi kesaksian. Di belakang kami masih banyak yang ingin bersaksi, meskipun tadi hakim juga menyatakan tidak mungkin dibatasi karena ini hanya kalau bisa jangan terlalu banyak kalau ada yang sama. Namun demikian teman-teman yang ingin memberikan kesaksian terhadap kasus ini, kasus yang menarik, kasus yang sangat memprihatinkan ini, tentu mereka tetap ingin memberikan kontribusi. Mungkin nanti Bang Hendra menyampaikan tadi apa saja yang ditanyakan, apa saja yang terungkap di persidangan. Ya, ini ternyata banyak yang baik yang terjadi. Baik ini satu munas, ya, munaslup, 3 hasil putusannya yang orangnya berbeda-beda. Padahal di dalam setiap munas itu, ya, itu ada KPC dan menyatakan kesanggupan. Ya, setelah disanggup baru kita pilih, artinya baru diseleksi. Ini tiba-tiba bongkar pasang yang tidak tahu dasar hukumnya dari mana, itu yang pertama. Yang kedua, terungkap juga bahwa caretaker yang fungsinya adalah menjalankan untuk mengadakan munaslup, ternyata caretaker bisa menunjuk PLT. Jadi ini udah tumpang tindih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa secara organisasi pengurus yang dibekukan dia nggak bisa menyatakan dia terima apa tidak karena ini bukan perusahaan, ya. Yang hanya bisa menyatakan diterima secara organisasi adalah seluruh daerah dari daerah. Hal ini kan jelas ditolak walaupun tidak ada surat tertulis, tetapi dari action pelaksanaannya ada pertemuan di Semarang, ya, pertemuan DPD seluruh Indonesia di Semarang, ditindaklanjuti dengan ada munaslup di Surabaya yang memberikan caretaker yang membekukan DPA tidak mau hadir. Di sana sudah disidangkan bahwa pembekuan tadi adalah ilegal. Makanya munaslup menyatakan mosi tidak percaya sama DPA dan mengembalikan apa yang dituduhkan oleh DPA kepada pengurus Pak Suhanda itu dinyatakan batal, gugur. Sehingga dikembalikan haknya Pak Suhanda untuk menjadi pengurus DPP sebagaimana mestinya dan diamanatkan karena memang sudah waktu untuk munas, maka diamanatkan untuk menyelenggarakan munas, dan munas itu pun sudah terlaksana di Solo waktu pada tahun 2012 ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah Solo akhirnya keluarlah seluruhnya hasil akta maupun SK Kumhamnya. Tetapi pendiri menyatakan karena dia merasa ini perusahaan, ya, makanya dipikir dia bisa atur ini. Kalau nama asosiasi adalah milik semua anggota, bukan milik para pendiri. Jadi kalau istilah Pak Agustinus Standar, ini bukan kayak pengurus rumah abu gitu loh. Dia bentuk, dia bisa ngatur semuanya, tidak demikian. Tapi kita ada mekanismenya, ada rule of game-nya, aturan mainnya. Jadi nanti saya perlihatkan juga bahwa kalau kami kepengurusan itu sudah ada SK Kumhamnya itu sejak tahun 2012. Kemudian saya terpilih di 2015, memang agak tersendat karena kan ada gugatan. Namun tadi saya tunjukkan bahwa gugatan itu kan kami sudah melampaui dari PT UN, PT Tun, sampai juga kasasi. Setelah menang di kasasi tentu terbitlah SK Kumham yang di tahun 2017. Izinnya saya memperlihatkan, izin Bang pegang. Jadi di tahun 2017 tadi juga saya lampirkan sebagai bukti ya, di P6 ini di tahun 2017 ini
SK Kumhamnya. 2012 sudah kalau ada. 2017 ini SK Kumhamnya, kalau ada 2012. Nah, ini kepengurusan 2015 sebetulnya, tapi keluarnya di 2017. Di sini tentu ada nama saya, jelas ya, tadi pertanyaan menarik. Kalau mereka nggak punya, dan kami juga tentu taat akan ADART ya. Jadi setelah itu kami juga mengadakan Munas lagi di tahun 2019 karena masanya kan berakhir. Inilah dapat keluar SK Kumham. Saya jadikan bukti P4 dan di sini kan terlihat juga memang ada kepengurusannya, itu ada nama saya di sini ya. Sebelumnya juga yang paling menarik adalah di akte nomor bukan akte nomornya 185, ini yang SK Kumham. Nah, ini menarik sekali. Di sini dinyatakan bahwa akte kita di 2012 ini jelas sekali, ini penting sekali, tolong di highlight ya Mas, bahwa ini memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan pengesahan akte pendirian Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, disingkat APKOMINDO. Saya nggak bacakan nanti ya. Berkedudukan di Jakarta sesuai akte nomor 96 tanggal 20 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Antoni Juniardi SH berkedudukan di Jakarta dan selanjutnya. Jadi akte notaris pendirian itu APKOMINDO sudah di SK-kan. Ya, kita membuat akte kemudian di SK-kan. Jadi jelas. Namun demikian kalau kita lihat akte mereka ada upaya-upaya memberikan keterangan palsu tadi yang akte 55 lagi Bang, izin ini. Nah, ini kan akte di sini kan jelas sekali. Ini kan aktenya menyatakan di sini ada ditulis ini sesuatu yang melanggar hukum, memberikan keterangan palsu, bisa masuk pasalnya 266, memberikan keterangan palsu pada akta autentik, karena di sini dituliskan dengan jelas berkedudukan nih, bicara bla bla bla, berkedudukan di Jakarta, anggaran dasarnya akte pendirian tadi kan, akte pendiriannya di sama nih 21 Februari 2019 nomornya 98, izin Bang, tadi aktenya yang lama ini, yang tadi ini, aktenya ini tadi, ini dia kan aktenya, ini aktenya ya, nomornya 96, kelihatan nggak itu nomornya, tahunnya, tanggalnya 21 Februari 1992, ini kan ditulis di bawahnya juga diserahkan, salinan asli akte ini diserahkan kepada Departemen Hukum dan HAM RI, guna mengesahan APKOMINDO sebagai badan hukum, karena tadinya belum pernah di badan hukum kan. Nah, ini kan tadi dari sini kemudian akte dan keluarlah SK Kumham ini. Namun demikian pihak kelompoknya Rudi Demulyadi itu membuat akte nomor 55 dan di sini dituliskan jelas sekali yang hingga saat ini belum mendapat pengesahan dari Menkumham. Lah ini apa? Ini kan jelas sudah ada. Ini kan jelas dituliskan sudah pengesahan. Ini kan gunanya gitu. Jadi inilah bukti-bukti yang sangat kuat bahwa inilah SK Kumham yang sangat kita peroleh secara sah dan melalui ADART yang benar, melalui munas yang benar. Tapi mereka melakukan hal itu dan ini pun kami sudah melaporkan ke pihak kepolisian untuk dicari kebenarannya, diungkap pelaku-pelaku tindak pidana. Saya berharap teman-teman mendapat pembelajaran dari kasus-kasus APKOMINDO yang sangat rumit dan bahkan prosesnya itu dari tahun 2011 ya, perpecahan, kemudian di 2013 tadi dilihat ya di Pengadilan Jakarta Timur sampai saat ini belum selesai dan pengadilan itu banyak ya, Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi di Jakarta Timur lagi kasasi, Pengadilan Jakarta Selatan naik ke banding dan kalah dengan keajaiban yang luar biasa ya, dan sekarang sedang saya melakukan upaya kasasi. Saat ini di Pengadilan Jakarta Timur masih ada proses di tingkat pengadilan negeri, namun sebelumnya juga ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi bayangkan banyak sekali perkara-perkara termasuk saya dikriminalisasi, saya ditahan dan sebagainya. Ini sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa dan kita harus terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan selalu saya ingatkan, janganlah takut terhadap masalah hukum, tapi yang lebih penting utama adalah taat terhadap hukum dan kita berjuang bersama pihak-pihak yang akan menolong, terutama Tuhan Yang Maha Kuasa dan teman-teman media dan banyak orang lain yang pasti juga mendukung proses kebenaran keadilan yang sesungguhnya. Jadi yakinlah pada saatnya, pada akhirnya kita memperoleh kebenaran keadilan melalui peradilan yang bersih dan berwibawa. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap percaya keadilan itu ada di Indonesia dan pasti terdamai. Terima kasih.